Pemirsa, penyebab sebuah rumah sakit di Medan, Sumatera Utara diserang oleh sekelompok pria yang mengenakan seragam Polri mulai terkuak. Inilah detik-detik CCTV yang merekam 2 kali aksi penyerangan di RSU Bandung Baru, Medan, Sumatera Utara yang menyebabkan terjadinya kepanikan. Dalam rekaman ini terlihat suasana menjadi ramai ketakutan hingga keluarga dan pasien pun menjadi panik. Peristiwa yang terjadi pada Minggu dini hari sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat diduga dilakukan sekelompok orang yang mengenakan seragam Polri. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa ini berawal dari kesalahpahaman yang terjadi antara salah satu oknum polisi dengan security Rumah Sakit Bandung serta seorang perawatnya. Dan pemirsa, inilah dia, kita lihat, kami sampaikan bagaimana kronologi peristiwa dari hari per hari. Anda bisa baca tentunya di layar kaca, terjadi di Rumah Sakit Bandung Baru di Medan, Sumatera Utara. Baik, kita lihat sekitar pukul 4 dini hari mereka menuju hotel dan memesan 2 kamar. Kemudian juga mabuk, dan bisa Anda lihat apa yang terjadi pada saat itu. Para pemirsa juga bisa membacanya di layar kaca. Baik, tentunya ini menjadi salah satu sorotan di tengah gonjang-ganjing yang terjadi juga di Polri. Kita sudah lihat, kita bahas tadi bagaimana salah satu petinggi Polri ini juga saat ini menjalani proses persidangan. Nah, kali ini adalah para oknum polisi yang kabarnya juga berdasarkan keterangan dari Polda Sumut bahwa mereka ini adalah oknum polisi yang baru saja dilantik tahun ini dan mereka melakukan keributan. Kita akan langsung saja minta pendapat dari Bapak Albertus Wahyu Rudanto atau Pak Wahyu selaku Komisioner Kompolnas. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Putri. Pak Wahyu, ini berita yang negatif dan juga berita yang menyedihkan sekali lagi terdengar dari institusi Polri. Ini bahkan adalah 5 atau sekitar 6, kita nanti mungkin dapatkan kepastian dari pihak yang berwenang. Ini kemudian mereka merupakan oknum Polri yang baru saja dilantik tahun ini. Tapi mereka sudah berani untuk bisa membuat keributan. Bahkan kita lihat bukan hanya satu, bahkan juga mengajak rekan-rekannya. Informasi terakhir yang disampaikan adalah mereka keluar dari asrama tanpa sepengetahuan para senior ataupun tanpa sepengetahuan orang-orang di sana dan mereka melakukan keributan di Rumah Sakit Bandung Baru Medan Sumatera Utara ini, Pak Wahyu. Pandangannya Pak Wahyu. Jadi terima kasih Mbak Putri. Jadi saya tadi siang sudah langsung konfirmasi ke Polda Sumut. Memang benar bahwa beberapa polisi junior ini sangat muda karena pangkatnya Bribda. Jadi apalagi kalau Bribda itu pasti masih di bawah 4 tahun jadi polisi, tapi informasi terakhir memang baru dilantik tahun kemarin. Jadi ini polisi-polisi baru sudah melakukan tindakan yang terus terang saja sangat-sangat memprihatinkan ini, karena yang dilakukan tindakan kekerasan ini kan diawali dengan mereka dugem dengan pacarnya dulu. Jadi mereka melakukan perbuatan yang berdasarkan informasi yang saya peroleh nih ya, perbuatan yang menurut saya tidak selayaknya lah dilakukan oleh seorang polisi lah. Karena ketika dia dididik di SPN, di Sekolah Polisi Negara, itu kan sebetulnya dibentuk sebagai orang baik kan, karena dia akan menjadi bayangkara yang menjadi panutan masyarakat. Tetapi tindakan ini sungguh sangat memprihatinkan dan memalukan, bukan yang memprihatinkan juga memalukan, karena yang dilakukan sampai masuk kamar hotel dan sebagainya, kemudian karena melakukan tindakan kekerasan bersama-sama. Kalau menurut saya ini bukan kesalahpahaman, tapi memang karakternya karakter yang tidak cocok untuk polisi kalau menurut saya. Baik. Sehingga ya silakan dilanjutkan Pak. Ya, sehingga kalau menurut saya kalau toh proses pidananya diproses, tetapi juga proses kode etik
sebetulnya nggak cocok nih jadi polisi nih kalau menurut saya. Nah, Masih polisi baru sudah seperti itu ya, ya. tindakannya ya. Nah, itu dia Pak. Kalau Pak Wahyu saja yang seorang Kompolnas kemudian memiliki pendapat nggak cocok nih sebenarnya jadi polisi, bahkan tadi sudah mengatakan karakternya ini tidak cocok untuk jadi polisi. Lalu bagaimana Pak sebenarnya proses perekrutan itu? Berarti kan ada yang salah Pak sebenarnya. Sehingga kemudian orang-orang bahkan lebih dari satu loh Pak, orang-orang dengan karakter seperti ini yang sudah menempa pendidikan di akademi kepolisian atau juga pendidikan apapun, dididik untuk bisa memiliki sifat yang baik begitu, tapi hasilnya menjadi seperti ini Pak. Tentunya dari masalah perekrutan bahkan meluluskan yang seperti ini juga menjadi harus disoroti Pak. Ya, saya kira ini catatan yang sangat sangat penting ya, karena memang pendidikan di SPN itu hanya 7 bulan. 7 bulan pun itu yang bentuknya pendidikan, artinya memberikan doktrin itu tidak sampai 7 bulan, karena kan ada latihan baris berbaris, latihan fisik dan sebagainya. Tetapi memang proses awal ketika rekrut saya kira ini harus menjadi catatan penting dari bidang SDM ya, sumber daya manusia ketika rekrutmen ya, karena selain tes psikologi saya kira sejak awal sebetulnya bisa harus terlihat kebiasaan-kebiasaan mereka, dan itu harus menjadi evaluasi yang sangat penting, apalagi ketika sekarang ini masih banyak kritik terhadap polisi, terutama Ya. terhadap perilaku kultural. Karena begini, ini yang saya kira harus jadi catatan juga. Memang dalam pemeriksaan setelah dilakukan tes urin tidak ditemukan satu orang pun yang terlibat narkoba. Tetapi mereka ketika di tempat hiburan kan mereka juga minum minuman keras, sehingga ketika mereka minum, saya kurang tahu pasti ya datanya ya, tetapi ketika berada di suatu tempat hiburan seperti itu, kok rasanya sangat tidak mungkin tidak walaupun Ya, belum ya. pasti ya, belum pasti Baik. karena saya data itu belum tahu, tapi tempat-tempat hiburan seperti itu kan tidak layak untuk, apalagi polisi muda membawa ya kita sebutkan memang pacar, berarti kan bukan istrinya. Ini potret yang tidak bagus menurut saya, dan Baik. saya kira lebih baik jangan diteruskan untuk jadi polisi. Ini menarik Pak Wahyu. Baik, kalau masalah mengenai pembinaan ataupun juga evaluasi soal rekrutmen itu adalah jangka panjangnya nantinya ke depannya. Tapi yang juga ingin sekali masyarakat ketahui adalah bagaimana penyelesaiannya, jangka pendeknya. Apakah memang seharusnya dengan adanya kejadian ini mereka ini semua dikeluarkan? Apakah itu sanksi yang paling ideal? Nanti mungkin Pak Wahyu bisa berikan pandangannya. Tapi kita akan jeda dulu, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Bagaimana penanganan sejauh ini Pak Wahyu terhadap mereka ini, para oknum polisi yang berkasus ini? Apakah sudah masuk propam? Kemudian kalau menurut Pak Wahyu tadi sempat saya simpulkan sebelum jeda, sebenarnya apakah memang yang paling pas sanksinya adalah mereka dikeluarkan saja dari Polri, Pak? Iya. Ini informasi yang saya peroleh, mereka sudah diamankan, nanti sudah ditahan dalam pemeriksaan Reskrim Polrestabes dan Propos Polda. Dan saya kira kita harus apresiasi kepada Polda Sumut ya, yang secara cepat merespon kemudian melakukan tindakan misalkan masalah ini, sehingga tidak berkembang lebih luas ya. Tapi saya selaku Komisioner Kompolnas mempunyai catatan-catatan terhadap kejadian ini, bahwa sudah memang ada upaya penyelesaian secara damai kedua belah pihak. Tetapi menurut saya ya unsur pidananya dan unsur etiknya nggak boleh dihentikan, tetap harus jalan terus. Dan lebih baik menurut saya nih, lebih baik kan nanti ada sidang kode etik ya, di mana di situ ada beberapa level sanksi. Lebih baik segera aja kita putuskan kalau memang tidak cocok sebagai polisi. Kan masih juga banyak warga negara Indonesia, anak-anak muda yang berkepribadian baik dan bisa menjadi polisi yang nanti akan jadi panutan, karena mereka kan sekarang usianya masih ya 20 tahun ya, mereka kan menjadi polisi sampai hampir 40 tahun. Kalau sekarang sudah punya karakter seperti itu, andai kan bisa diperbaiki, lebih baik kita membina kepada orang-orang yang memang sejak awal punya karakter bagus, karena itu akan lebih mampu nanti mengangkat marwah Polri ini. Karena pada era sekarang ini saya kira bagi anggota Polri selain legalitas, yang penting adalah
kredibilitas ya, integritas itu harus sangat penting ya. Dan ketika integritas itu menjadi penting, maka moralitas, kemudian perilaku yang baik, yang sekarang ini proses reformasi kultural masih belum tuntas ini jangan sampai ditambah beban lagi sehingga lama tuntasnya Ya. memilih orang-orang baik itu menjadi penting ketika kita merekrut polisi ini, Mbak. Ya. Betul, betul sekali Pak. Ini mempertaruhkan nama baik polisi di mata masyarakat. Satu lagi Pak, ini kan kami belum mendapatkan informasi yang lebih detail dari pihak kepolisian Polda Sumut Pak. Ini sebenarnya Pak, ini kan lebih dari satu pelakunya keributan ini. Ini sebenarnya yang lain ini memang karena jiwa korsa akhirnya mereka membantu rekannya, atau sebenarnya mereka yang membantu ini juga karena dalam tekanan, mungkin ada ancaman atau apa sehingga kemudian mereka mau menuruti kemauan dari pelaku ini untuk berbondong-bondong melakukan penyerangan Pak? Saya kira kalau dalam tekanan tidak, Mbak, karena ini mereka kan masih polisi baru ya. Semangatnya masih semangat ya kebersamaan, tapi kebersamaan yang keliru. Karena kalau saya mengikuti informasi yang saya peroleh, itu awal mulanya kan merasa ada konflik dengan security hotel, lalu mengundang teman-temannya untuk membantu menyelesaikan. Tetapi teman-temannya ini ketika mau membantu kan juga harus tahu dulu membantu untuk apa. Kalau membantu untuk membuat masalah baru kan juga nggak pas. Kecuali kalau membantu menyelesaikan masalah itu baru benar. Ya, ini ya. kan juga nggak pas. Kemudian yang terjadi mah justru menganiaya, dan kemudian kalau dalam catatan saya ada 10 oknum personil yang telah dilakukan pemeriksaan, kemudian beberapa sudah ditahan. Saya belum tahu berapa pastinya, tetapi yang pasti sudah ada tindakan cepat dari pihak Polda dan pihak Polrestabes nih, Mbak. Baik. Ya, ini kompak tapi tempatnya salah, Pak. Tindakannya juga salah. Iya, Itu, betul, iya. itu, Pak. Pak Wahyu, terima kasih ya Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi kepada kami mengenai hal ini. Kami akan terus pantau dan juga terus tunggu, Pak, bagaimana tindak lanjut dari kasus ini dan juga sanksi apa yang diberikan kepada mereka. Termasuk juga tadi yang harapan Pak Wahyu, apakah memang bisa diwujudkan mengenai hal itu. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu. Selamat malam. Selamat beraktivitas kembali. Ya, dan perbincangan ini pemirsa sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok, tentunya jamnya masih sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.